Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Yesus Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, glory, 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 oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu, oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terima segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah, terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang layak dipuji, layak disembah selama-lamanya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Yuk bagi berdiri sama-sama ya. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan di mataku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan di mataku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ada di sini menantikan Engkau. Kami menemui Engkau, kami cari wajah-Mu. Kami mau dekatkan diri kami kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkau-lah satu-satunya yang dapat menolong kami jauh melebihi siapapun, jauh melebihi apapun. Engkau-lah ya Tuhan satu-satunya. Dan kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul di sini, berapapun kami yang hadir. Tapi kami percaya selama Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, itu sudah cukup bagi kami. Bahkan kami sungguh bersyukur kalau kami bisa berjumpa dengan Engkau, Sang Pemilik hidup kami, Sang Penolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu lewat omongan singkat yang kami dengar. Tuntunnya Tuhan supaya kami bisa mengerti, memahami, dan kami juga bisa melakukannya dan menikmati firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ini ada satu cerita Alkitab bahwa Kain dan Habel ini kakak beradik, saudara kandung ya. Meskipun Alkitab tentunya tidak mencatat semua nama anak-anaknya Adam dan Hawa. Pastinya anaknya Adam dan Hawa tidak mungkin cuma 2, ya, pasti lebih dari itu. Tapi kenapa kok hanya 2 nama yang timbul? Itu punya pesan. Karena Alkitab ini bukan 100% Alkitab autobiografi atau buku biografi tertentu, orang tertentu, ya, buku yang menceritakan latar belakang orang. Tapi buku ini adalah buku janji Tuhan, buku yang menuliskan tentang perbuatan Tuhan, ya, rencana Tuhan. Jadi Kain itu mewakili kelompok manusia, orang yang hidupnya tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara Habel adalah mewakili manusia atau orang, anak muda yang hidupnya mau berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada 2 pilihan, ada 2 kubu nih. Itu maksudnya, ya. Oleh karena itu Alkitab mencatat 2 nama ini. Meskipun nama-nama keturunan Adam dan Hawa itu ada laki-laki, ada perempuan juga. Saya tidak mau jelaskan soal masalah ini ya, karena poin pentingnya bukan di situ. Intinya adalah bahwa teman-teman, dalam hidup kita ini kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Oke? Kita dihadapkan dengan apa? Sebuah pilihan. Ya. Terkadang pilihan itu menyusahkan kita, tapi pilihan itu bisa juga membanggakan kita. Ya, pilihan itu akan menyusahkan kita kalau kita jadi bingung. Pernah nggak, Winston, kamu bingung milih gitu? Misalnya ada 2 wanita suka sama kamu, kamu pilih mana tuh? Si Amoy atau si Acoy? Si Amoy atau si Acoy? Ya, sama-sama cantik, sama-sama pintar, sama-sama baik. Nah itu kan susah ya, bingung ya. Betul nggak? Ya, itu contoh. Nah teman-teman, hidup adalah pilihan. Tapi dari semua pilihan kita, apapun pilihan kita, pada akhirnya kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Nah, Habel adalah orang yang memilih mengikuti Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dia dibunuh sama Kain.
pertanyaannya, apakah dengan matinya Habel maka mati juga, habis juga orang-orang yang mencari Tuhan? Habis? Ternyata tidak. Alkitab mencatat Adam dan Hawa, ternyata Tuhan berikan kembali seorang anak. Namanya siapa? Namanya siapa tadi? Set. Namanya Set. Lalu Adam dan Hawa, papi maminya bilang apa? Kalimatnya, coba baca dia. Kalimatnya bilang apa? Ketika Set itu lahir, maka mama papanya bilang apa? Allah telah mengaruniakan apa? Anak yang lain sebagai ganti Habel. Apa maksudnya sebagai ganti Habel? Ternyata Tuhan itu menghidupkan, memunculkan generasi baru, memunculkan anak muda, seorang anak yang nanti akan meneruskan jejaknya Habel. Apa itu jejaknya Habel? Jejaknya Habel apa tadi? Orang yang memilih ikut siapa? Ikut Tuhan. Dan Set melahirkan lagi anak. Betul nggak? Namanya siapa? Set, anaknya Set. Enos. Kita baca apa Enos? Coba baca ayat sama-sama yuk, yang ayat 26. Kita baca yuk ayat yang 26. 3, 2, 1. Lahirlah seorang anak bagi Set. Terus, nah ini kalimat pentingnya nih, apa? Waktu itulah orang mulai memanggil. Wih, keren ya, mempromosikan Tuhan, bro. Mempromosikan nama Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhenti ya untuk menghidupkan, menghadirkan orang-orang yang memilih Dia, mencari Dia. Nah, kalian ada di sini, kalian bersama ada di ruangan ini, kalian ikutin happy prayer di sini. Saya berdoa, saya berharap kalian adalah orang-orang yang meneruskan, anak remaja muda yang memilih untuk apa? Berpihak kepada Tuhan, mencari Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan mempromosikan Tuhan. It's okay, walaupun hanya seorang diri, sama seperti Habel, seorang diri, sama seperti Set, seorang diri, sama seperti Enos, seorang diri. Tapi mereka menjadi orang-orang yang tetap teguh hatinya, tak tergoyahkan sampai mati seperti Habel. Sampai matinya dia didapati mati dalam perkenanan Tuhan. Jangan sampai terjadi, teman-teman di sini, ya, kita mati tapi tidak dalam perkenanan Tuhan, mati tapi dalam dosa. Ya, begitu juga, jangan tunggu mati juga. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, ya kan, selama kita masih hidup, kita memilih untuk apa? Untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Rindu untuk mencari perkenan Tuhan, rindu untuk tetap memilih pada Tuhan. Kalau kita rindu, maka kita masuk dalam barisan, satu barisan dengan Habel, satu barisan dengan Set, satu barisan dengan Enos. Dan saya percaya, kalau kita berada di barisan itu, maka kita menjadi orang-orang yang disukai, dicintai, dan diberkati Tuhan. Oke? Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat renungan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami hadir di sini, berapapun kami yang ada. Biarlah rasa cinta kami tidak luntur, tekad kami, niat kami tidak habis, tapi kami tetap semangat. Dan kami mau promosikan Tuhan seperti Enos. Dialah yang mulai mempromosikan nama Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, terangilah hati kami Roh Kudus, kuatkanlah kami Roh Kudus, agar kami terus berjuang, dan kami terus berjuang
Kami terus bertahan dan kami terus berkembang untuk hidup berpihak kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Ampuni kami, maafkan kami Tuhan. Kalau mungkin kami mulai nyebrang, kami mulai terseret, kami mulai tertarik, kami mulai berpaling, kami mulai jauh, kami mulai lari dari Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, tarik kembali hati kami, bawa lagi kami untuk dekat kepada Engkau. Cegah kami supaya kami kembali tetap ada di jalur Tuhan. Kami ada di barisan orang yang mencari Tuhan, barisan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, seperti Habel, seperti Set, seperti Enos. Biarlah Kau dapati kami di generasi saat ini, di zaman ini, kami adalah orang-orang yang berpihak kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kita mau berdoa, untuk kita hening sejenak, untuk kita masuk dalam doa kita pribadi. Silakan panjatkan doamu, berserulah engkau di tempat ini. Di sini Tuhan hadir, di sini Tuhan rindu untuk menjumpai kita. Sampaikanlah isi hatimu, berdoalah kepadanya. Haleluya. Dengar doa kami Bapa. Kau dengar doa kami Bapa. Kau dengar permohonan kami Bapa. Jesus. Oh. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ini iman kami, di pengakuan kami punya Tuhan yang hebat dan yang perkasa. Sebabnya kalau kami ada di barisan-Mu, kami ada di pihak-Mu, kami ada dalam-Mu Tuhan, kami akan menjadi orang yang hebat dan perkasa di bumi ini Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan yang singkat ini Tuhan. Biar sebentar kami akan kembali, kami tetap punya satu semangat, kami punya satu kekuatan, kami sebuah harapan, kami punya roh yang terus menyala-nyala, dan kami terus berjalan untuk tetap kami promosikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami mempromosikan Tuhan, Tuhan akan mempromosikan hidup kami. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Mari Tuhan turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran dan penyertaan Kristus Yesus Tuhan.
Terimalah berkat dalam penghiburan persekutuan, urapan kuat kuasa, hikmat Allah Roh Kudus memberkati kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih. All the time, God is good.